Tidak lama setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, sebuah masalah muncul yang jauh lebih berbahaya daripada serangan Romawi, Persia, atau ancaman suku-suku padang pasir. Bahaya itu tidak datang dari luar, tetapi muncul dari dalam tubuh umat Islam sendiri. Munculnya kelompok-kelompok yang masih mengucapkan syahadat, masih menjalankan sholat, tetapi menolak menunaikan zakat. Inilah titik krusial yang hampir merobek keutuhan masyarakat Muslim, dan disinilah ketegasan Abu Bakar Ash-Shiddiq diuji pada tingkat paling berat dalam sejarah Islam setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah prosesi pemakaman Rasulullah selesai, Madinah tidak punya banyak waktu untuk berduka. Para sahabat memang merasakan kesedihan yang amat mendalam, tetapi tanggung jawab kepemimpinan umat tidak menunggu hingga air mata mengering. Kaum muslimin harus memiliki seorang pemimpin yang menyatukan barisan. Proses pemilihan Abu Bakar terjadi cepat dan singkat, bukan karena tergesa-gesa, tetapi karena keadaan menuntut stabilitas. Banyak ancaman berpotensi muncul sewaktu-waktu, dan umat tidak boleh dibiarkan tanpa pemimpin walau satu hari pun. Abu Bakar menerima baiat bukan karena ambisi, tetapi karena memahami bahwa umat butuh figur yang tegas dan berpegang pada manhaj Rasulullah. Beliau tidak berbicara panjang lebar ketika menyampaikan pidato pertamanya. Ucapannya ringan, tetapi maknanya besar. Aku hanyalah pengikut, bukan pembaru. Dengan kalimat itu, beliau mengirimkan satu pesan. Kepemimpinan ini tidak akan membawa sesuatu yang baru dalam agama, tetapi akan meneruskan apa yang telah ditetapkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalam waktu yang sangat singkat, ucapan itu diuji pada tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Belum sempat umat menata langkah, kabar-kabar buruk mulai datang dari berbagai penjuru Jazirah Arab. Sebagian suku yang dahulu telah menyatakan Islam menunjukkan perubahan sikap. Ada yang menentang kewajiban zakat, ada yang berhenti mengirimkan harta sebagaimana diwajibkan, dan ada pula yang terang-terangan menyatakan keluar dari Islam. Kategori mereka berbeda-beda. Di antara mereka, yang paling berbahaya bukanlah kelompok murtad terang-terangan, tetapi kelompok yang masih berpenampilan muslim, masih mengucapkan syahadat, namun menolak zakat dengan alasan bahwa zakat hanyalah kewajiban yang mereka tunaikan kepada Rasulullah selama beliau hidup. Setelah beliau wafat, menurut mereka kewajiban itu gupur. Inilah kelompok yang dikenal dengan sebutan Ahlul Riddah Anizaka, atau kelompok pembangkang zakat. Mereka bukan orang-orang yang membenci Islam, mereka bukan pula penyembah berhala. Mereka masih sholat, masih membaca Al-Quran, bahkan masih menyebut Rasulullah sebagai nabi mereka. Akan tetapi, mereka melakukan kesalahan besar, memisahkan sholat dari zakat, padahal keduanya datang dalam satu rangkaian dan tidak boleh dipisahkan. Ketika utusan-utusan dari wilayah luar Madinah mulai berdatangan membawa kabar tentang penolakan zakat, Madinah gempar. Banyak sahabat yang tidak percaya bahwa kaum muslimin bisa melakukan kesalahan seperti itu. Bagi mereka, zakat bukan sekedar kewajiban harta, tetapi bagian dari komitmen Islam yang tidak terpisah dari sholat. Ada hikmah yang jelas. Sholat menghubungkan hamba kepada Rabb-Nya, sementara zakat menghubungkan sesama manusia dalam keadilan dan kepedulian sosial. Pada awalnya, informasi masih simpang siur. Abu Bakar tidak terburu-buru mengambil keputusan. Beliau memerintahkan para utusan untuk tinggal sementara di Madinah, menunggu apakah kabar-kabar yang sama datang dari daerah lain. Dan benar saja, tidak lama setelah itu, utusan kedua dan ketiga pun berdatangan membawa laporan serupa. Sebagian suku menolak zakat, dan sebagian lagi mulai mengatur kekuatan untuk memberontak. Bahkan ada suku yang bersikap lebih licik. Mereka mengatakan bahwa mereka tetap muslim, tetapi tidak mau menyerahkan zakat kepada Abu Bakar. Zakat, kata mereka, hanya untuk Rasulullah, bukan untuk khalifah setelahnya. Situasi ini mulai memunculkan perdebatan besar di kalangan sahabat. Bagaimanakah status orang-orang yang masih sholat tetapi menolak zakat? Apakah mereka diperangi ataukah dibiarkan terlebih dahulu hingga keadaan stabil? Abu Bakar mengumpulkan para sahabat terkemuka, termasuk Umar bin Khattab R.A., Ali bin Abi Thalib R.A., dan para sahabat utama lainnya. Musyawarah itu menjadi salah satu diskusi paling penting dalam sejarah Islam setelah wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Umar bin Khattab menjadi orang yang paling awal memberikan pendapat di kalangan sahabat. Beliau berkata dengan jujur, mereka ini masih bersyahadat, masih sholat. Apakah pantas kita memerangi mereka?
bagaimana kita mengangkat pedang melawan orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan sholat sebagaimana kita sholat. Pendapat ini bukan berarti Umar lembut terhadap pembangkang, tetapi karena kedudukan sholat dan syahadat sangat agung dalam Islam. Memerangi orang yang masih menjalankan keduanya adalah keputusan yang sangat berat. Sebagian sahabat lainnya mendukung pendapat Umar. Mereka khawatir bahwa memerangi kelompok tersebut akan membuat umat makin terpecah. Ini waktu yang sensitif. Madinah juga tidak memiliki kekuatan militer besar karena sebagian pasukan masih berada dalam ekspedisi Usamah di utara. Ada kekhawatiran bahwa bila perang dibuka di banyak titik, Madinah akan kewalahan. Tetapi Abu Bakar berdiri dengan wajah tegas dan ucapannya tercatat sebagai salah satu keputusan paling monumental sepanjang sejarah Islam. Beliau berkata, "Demi Allah, aku akan memerangi siapapun yang memisahkan antara sholat dan zakat. Zakat adalah hak yang wajib diberikan. Demi Allah, seandainya mereka menahan seutas tali unta yang dahulu mereka serahkan kepada Rasulullah, pasti aku akan memerangi mereka karena itu." Ruangan musyawarah hening. Para sahabat saling berpandangan. Abu Bakar bukan mengeluarkan emosi, tetapi mengeluarkan fikih yang jernih. Dalam pandangan beliau, zakat bukan sekedar nilai harta, tetapi simbol ketaatan terhadap agama. Solat dan zakat disebutkan bersama dalam Al-Quran lebih dari 20 kali. Tidak ada pemisahan antara keduanya. Maka siapapun yang memisahkannya berarti merusak struktur dasar Islam. Umar masih mencoba memastikan. Ia berkata, "Wahai Khalifah Rasulullah, bukankah Rasulullah bersabda bahwa orang yang bersyahadat dan sholat, darahnya dilindungi kecuali dengan alasan yang benar? Apakah menolak zakat termasuk alasan yang benar?" Abu Bakar mendekat dan menjawab, "Wahai Umar, zakat adalah kewajiban seperti sholat. Barang siapa yang memisahkan keduanya, maka ia telah menggoyahkan tiang agama. Bukankah Allah memerintahkan sholat dan zakat dalam satu rangkaian? Kau berkata, kecuali dengan alasan yang benar. Maka inilah alasannya." Jawaban itu mengenai sasaran tepat di hati Umar. Ia mengatakan, "Demi Allah, setelah mendengar jawaban Abu Bakar itu, aku tahu bahwa Allah telah melapangkan dadanya untuk kebenaran, dan aku yakin bahwa yang benar adalah pendapatnya." Sejak saat itu, barisan sahabat bulat mendukung keputusan Abu Bakar. Kelompok yang menolak zakat harus diperangi. Keputusan ini menjadi fondasi hukum yang sangat besar dampaknya dalam fikih Islam hingga masa kini. Ini menunjukkan bahwa zakat bukan donasi sukarela, bukan pajak sosial, tetapi rukun yang berdiri sejajar dengan sholat. Kabar keputusan Abu Bakar tersebar cepat. Pada saat yang sama, kelompok menolak zakat mulai mempersiapkan barisan. Dua kelompok besar dari Abs dan Zubyan, serta dari kabilah Gatafan dan Fazarah, bergerak menuju titik strategis terdekat dari Madinah, yaitu Zulqassah. Dari tempat itu, mereka mengirim delegasi ke Madinah untuk menegaskan posisi mereka. "Kami tetap sholat, tetapi zakat tidak akan kami serahkan kepada Abu Bakar. Kami lebih memilih membayarnya kepada pemimpin kami sendiri." Beberapa anggota delegasi itu menambah komentar yang meresahkan. Mereka berkata, "Kami masuk Madinah. Kami melihat Madinah kosong, penduduknya tidak banyak. Ini adalah waktu yang tepat untuk menyerbu." Mereka kembali kepada suku-suku pembangkang, membawa berita bahwa Madinah tampaknya tidak siap menghadapi serangan. Di Madinah, Abu Bakar segera memanggil 4 sahabat, Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awan, Tolhah bin Ubaidillah, dan Abdullah bin Mas'ud. Mereka diperintahkan untuk menjaga pintu-pintu masuk kota. Kepada penduduk, Abu Bakar menyuruhkan kesiapsiagaan penuh. Tidak ada yang boleh lengah. Semua harus bersiaga di masjid.
Azan maghrib bergema saat kota itu mulai masuk dalam masa gelisah. Penduduk Madinah menyadari bahwa serangan mungkin terjadi kapan saja. Tidak ada yang tidur nyenyak malam itu. Orang-orang bergiliran berjaga. Para sahabat senior berjalan di antara barisan, memberi semangat kepada yang muda, mengingatkan mereka bahwa agama ini berdiri dengan penjagaan, dan penjagaan membutuhkan keberanian. Pada malam berikutnya, suasana makin menegang. Kabut tipis menyelimuti sebagian padang pasir. Penjaga bersiaga penuh. Ketika malam ketiga tiba, serangan pertama pun terjadi. Kelompok pembangkang menyelinap dalam gelap, berharap dapat mengambil alih pintu masuk kota dengan serangan tiba-tiba. Namun, pasukan penjaga telah bersiap. Pertempuran singkat terjadi di luar gerbang Madinah. Mereka berhasil memukul mundur musuh. Namun, itu baru permulaan. Musuh menggunakan taktik licik, melemparkan kantong kulit yang diisi udara ke depan pasukan Muslim. Onta-onta yang tidak terlatih terkejut, panik dan berlari tidak terkendali. Barisan Muslim sempat mengalami kekacauan. Musuh melaporkan kepada induk pasukan mereka di Zulqosah bahwa Madinah telah gentar. Tetapi laporan itu salah besar. Abu Bakar tidak menunggu serangan berikutnya. Beliau memutuskan sesuatu yang tidak diduga musuh. Beliau sendiri akan memimpin serangan balasan sebelum fajar. Fajar masih jauh ketika Abu Bakar As-Siddiq berdiri dari tempat duduknya. Baru beberapa jam sebelumnya, Madinah diguncang serangan malam dari kelompok pembangkang. Banyak orang menduga beliau akan menunggu pagi untuk menyusun rencana. Tetapi Abu Bakar tidak ingin menunggu serangan kedua. Baginya, membiarkan musuh mengatur langkah berikutnya justru akan menjadi kelemahan. Maka keputusan besar itu pun diambil. Beliau sendiri akan memimpin serangan sebelum matahari terbit. Keputusan ini mengejutkan banyak sahabat. Mereka mengira bahwa sang khalifah akan lebih memilih bertahan di Madinah yang sedang minim pasukan. Tetapi Abu Bakar telah melihat sesuatu yang tidak dilihat orang lain. Bila serangan pembangkang dibiarkan, kabilah lain yang masih ragu akan mengira bahwa Madinah lemah. Dan bila kabar semacam itu tersebar, gelombang pembangkangan akan semakin besar. Karena itu, Abu Bakar memutuskan untuk menghentikan badai itu sebelum membesar. Ia tidak tidur malam itu. Beliau berkeliling dari satu barisan penjaga ke barisan yang lain, memastikan semua pintu kota aman. Sementara sebagian sahabat mencoba menenangkan penduduk, Abu Bakar keluar menuju hewan tunggangannya dan memeriksa sendiri setiap tali, pelana, dan perlengkapan. Ini bukan tugas seorang pemimpin biasa, tetapi Abu Bakar tahu bahwa perang ini tidak sekadar soal menang atau kalah. Ini soal menjaga pilar Islam agar tidak runtuh. Ketika waktu fajar mulai mendekat, Abu Bakar memanggil para penjaga dan berkata, "Hari ini kita tidak menunggu mereka. Kita yang akan mendatangi mereka. Kita akan menyerang sebelum mereka bangun dari tidurnya." Ucapan itu sederhana, tetapi cukup untuk mengubah keadaan. Para sahabat yang awalnya lelah dan cemas kini mendapatkan arah yang jelas. Serangan balasan yang tidak diduga musuh. Abu Bakar mengatur barisan. Ali berada di sayap kanan, Zubair di kiri, Tolhah dan Abdullah bin Mas'ud berada di posisi pengaman belakang. Jumlah pasukan tidak besar, tetapi di bawah kepemimpinan Abu Bakar, mereka memiliki tekad yang bulat. Tidak ada yang mengeluh tentang kekurangan jumlah. Tidak ada yang membicarakan minimnya persenjataan. Semua sadar bahwa keberanian yang mereka butuhkan bukan keberanian tanpa perhitungan, tetapi keberanian dalam menaati keputusan yang benar. Pasukan bergerak pelan dalam gelap tanpa suara berlebihan. Jejak kaki mereka terbenam dalam pasir malam. Kafilah kecil itu menuju Zulqosyah, tempat musuh berkumpul,
tempat para pembangkang merasa yakin bahwa Madinah telah ketakutan. Mereka mengira serangan malam sebelumnya telah memecah konsentrasi muslimin. Mereka bahkan telah menyebarkan kabar kepada suku-suku lain bahwa Madinah sedang goyah. Karena itulah mereka tidak membayangkan bahwa serangan balik akan datang lebih cepat dari yang mereka duga. Ketika pasukan muslim mencapai pinggir Zulqasyah, suasana masih gelap. Tidak ada tanda-tanda aktivitas dari tenda musuh. Mereka belum bangun. Mereka belum menyiapkan formasi perang. Abu Bakar memberi isyarat kepada pasukan, "Tunggu sampai barisan kita lengkap dan rapat." Tak lama kemudian, saat formasi telah tertata, Abu Bakar mengangkat tangannya. Isyarat itu jelas. Para sahabat menarik nafas panjang, lalu takbir mengguncang langit pagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara itu membangunkan musuh dari tidurnya. Mereka berlarian keluar dari tenda, bingung, belum mengenakan perlindungan, belum membentuk barisan. Mereka tidak siap sama sekali menghadapi serangan cepat dari pasukan kecil yang dipimpin langsung oleh khalifah. Serangan itu tidak berlangsung lama. Pasukan pembangkang dipukul dari depan, kanan, kiri, dan belakang. Mereka tidak punya waktu untuk menimbang strategi. Mereka hanya melawan seadanya. Dalam waktu singkat, barisan mereka berantakan. Sebagian melarikan diri ke bukit-bukit sekitar, sebagian lari ke arah kamp induk lain, dan sebagian mencoba mengimbangi serangan, namun gagal. Setelah barisan musuh pecah, pasukan muslim mengejar mereka hingga ke pinggir wilayah Zulqa dan memaksa mereka terus mundur. Abu Bakar memerintahkan untuk tidak menindak yang menyerah, tetapi mengejar siapapun yang masih mencoba mengatur ulang kekuatan untuk menyerbu Madinah. Ketika matahari terbit, keadaan telah berubah total. Abu Bakar berhenti di tanah terbuka Zulqasyah, menancapkan bendera Islam di tanah itu. Ia mendirikan markas kecil di sana dan menunjuk Nu'man bin Muqarrin untuk memimpin penjagaan permanen. "Tetaplah di sini," kata Abu Bakar. "Siapapun yang ingin menyerang Madinah, patahkan mereka sebelum langkah mereka mencapai kota." Keputusan ini mengirim pesan yang sangat kuat kepada seluruh Jazirah Arab. Madinah bukan kota yang bertahan dalam ketakutan. Madinah adalah pusat pemerintahan Islam yang memimpin, bukan menunggu. Kemenangan ini adalah titik balik. Suara takbir yang menggema di Zulqasyah pada fajar hari itu menjadi tanda bahwa umat Islam berdiri kembali setelah guncangan terbesar dalam sejarah mereka. Berita kemenangan ini menyebar cepat. Suku-suku yang tadinya ragu mulai menghitung ulang posisi mereka. Mereka mulai bertanya satu sama lain, bagaimana mungkin Madinah yang katanya lemah bisa mengalahkan gabungan kabilah-kabilah kuat? Bukankah pasukan terbaik mereka masih berada di perbatasan Romawi bersama Usamah? Pertanyaan ini mengubah persepsi banyak suku. Dari yang semula merasa kuat dan mampu melawan, kini mereka mulai ragu dan takut. Beberapa hari setelah pertempuran Zulqasyah, rombongan pertama datang ke Madinah. Mereka bukan datang untuk menantang, tetapi membawa zakat yang dahulu mereka tahan. Rombongan itu dipimpin Safwan dan Zibrikon dari Bani Tamim. Mereka datang dengan unta-unta yang membawa harta zakat. Wajah mereka tidak seperti ketika dahulu mereka pernah berbicara dengan keras kepada utusan Madinah. Kali ini mereka datang dengan tenang dan sopan. "Kami datang untuk menyerahkan apa yang dahulu kami tahan," kata mereka, "dan kami datang untuk meminta maaf." Abu Bakar menyambut mereka tanpa mengungkit kesalahan masa lalu. Beliau tidak memperlihatkan kebencian. Beliau memperlihatkan sikap seorang pemimpin yang memahami bahwa tugasnya bukan membalas dendam, tetapi memperbaiki keadaan umat. Beberapa hari kemudian, datang pula rombongan dari kabilah yang lain. Di antara mereka adalah Adi bin Hatim, salah satu tokoh besar Arab yang dihormati. Ia datang atas nama kaumnya, membawa zakat yang juga sempat tertahan. Setelah menyerahkan harta itu kepada Abu Bakar, ia berkata, "Kami telah melihat sendiri bahwa Madinah berada di atas kebenaran.
kami telah melihat sendiri bahwa keputusanmu benar." Setelah itu, banyak suku lain menyusul. Kafilah demi kafilah masuk ke Madinah membawa zakat. Tidak ada lagi nada-nada penolakan, tidak ada lagi sikap meremehkan. Semua datang dengan tunduk dan hormat. Sikap Abu Bakar yang tidak kompromi terhadap zakat, tetapi lembut dalam penerimaan taubat, membuat banyak suku merasa aman untuk kembali. Ini penting, karena banyak di antara mereka sebenarnya tidak berniat melawan Islam secara total. Mereka hanya mengikuti tekanan sosial dari pemimpin lokal atau mendengar isu-isu simpang siur bahwa zakat adalah kewajiban yang berguguran setelah wafatnya Nabi. Di satu sisi, kita harus memahami bahwa banyak suku di Jazirah Arab pada masa itu masih sangat terikat dengan struktur kabilah. Pengambilan keputusan dalam agama pun sering dipengaruhi oleh keputusan pemimpin suku. Ketika pemimpin suku berubah sikap, pengikutnya pun ikut berubah. Maka ketika kabar kemenangan Abu Bakar menyebar, banyak kepala suku memutuskan untuk mundur dan mengakui kesalahan. Mereka tidak ingin dicatat dalam sejarah sebagai suku yang memisahkan antara sholat dan zakat. Di Madinah sendiri, suasana berubah drastis. Orang-orang yang sebelumnya cemas kini mulai merasa tenang. Para mustahik, para fakir miskin, ibnu sabil, dan mereka yang membutuhkan mulai kembali melihat aliran zakat yang dulu sempat tersendat. Di masa Rasulullah, zakat adalah salah satu faktor paling penting dalam menjaga stabilitas sosial masyarakat Muslim. Ketika zakat ditolak atau ditahan, dampaknya bukan hanya pada pemerintahan pusat, tetapi terutama pada mereka yang paling membutuhkan. Itu sebabnya, sikap Abu Bakar menegakkan zakat bukan tindakan keras tanpa alasan, ia adalah tindakan menjaga keadilan sosial dalam Islam. Seorang sahabat pernah berkata, "Jika zakat tidak ditegakkan, fakir miskin akan kehilangan haknya." Dan itu memang benar. Zakat bukan sekedar kewajiban spiritual, ia adalah fondasi kehidupan bersama. Ia menyatukan yang kaya dengan yang miskin dalam hubungan yang bukan belas kasihan, tetapi kewajiban dari Allah. Karena itu, ketika Abu Bakar bersikap tegas terhadap penolakan zakat, beliau sedang menjaga keseimbangan sosial yang menjadi karakter utama umat Islam. Setelah rombongan dari Bani Tamim dan Bani Ta'i datang membawa zakat kembali Madinah, kota Madinah segera dipenuhi aktivitas distribusi dan pengelolaan zakat. Para amil kembali bekerja, mencatat, mengatur dan menyalurkan zakat kepada yang berhak menerimanya. Sementara itu, para pemimpin suku yang kembali taat duduk bersama Abu Bakar untuk membahas bagaimana hubungan antara pusat dan daerah harus ditegakkan kembali. Dalam pertemuan itu, Abu Bakar tidak pernah membicarakan soal hukuman atau sanksi yang tidak perlu. Beliau hanya menekankan satu prinsip, selama zakat ditegakkan, hubungan kita adalah hubungan keimanan. Beberapa hari kemudian, datang kabar dari utara bahwa pasukan Usamah telah mulai bergerak kembali ke Madinah setelah menyelesaikan misi mereka dengan kemenangan. Berita itu menjadi penguat moral yang luar biasa. Di satu sisi, umat Islam telah memukul mundur pemberontak yang menolak zakat. Di sisi lain, pasukan yang sempat menjadi bahan keraguan sebagian sahabat karena dipimpin seorang pemuda telah kembali dengan kemenangan. Dua peristiwa besar ini terjadi berdekatan dan keduanya meneguhkan wibawa Islam di mata musuh dan sahabat. Selain itu, zakat adalah sesuatu yang sangat sensitif karena menyangkut hak orang miskin, ibnu sabil, para mustahik, dan seluruh sistem sosial Islam. Dengan kembalinya zakat, berarti sistem sosial Islam yang hampir runtuh kembali tegak. Dalam suasana itu, seorang sahabat berkata kepada Abu Bakar, "Ini adalah peringatan dari Allah kepada kita." Tetapi Abu Bakar menjawab, "Bukan, ini adalah berita gembira. Mereka datang bukan karena kelemahan kita, tetapi karena Allah menegakkan kebenaran." Kata-kata ini membuat semua orang yang mendengarnya semakin yakin bahwa ketegasan Abu Bakar bukan tindakan emosional, tetapi tindakan yang selaras dengan prinsip-prinsip agama. Pernyataan paling kuat tentang pentingnya ketegasan Abu Bakar datang dari seorang sahabat yang sangat dekat dengan Rasulullah, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Ia berkata, "Setelah Rasulullah wafat, kami hampir binasa. Kalau bukan karena Allah kemudian kekuatan Abu Bakar, kami tidak tahu apa yang akan terjadi pada umat ini. Kami bahkan sepakat untuk tidak memerangi mereka. Tetapi Allah meneguhkan hati Abu Bakar untuk menegarkan kebenaran." Ucapan itu bukan pengagungan pribadi, itu pengakuan bahwa dalam saat-saat paling genting, Abu Bakar memilih jalan yang tepat.
Bila pada masa itu zakat dibiarkan menjadi urusan pilihan, maka Islam akan pecah. Akan lahir kelompok Islam yang hanya menjalankan salat tanpa zakat. Dan jika itu dibolehkan, kelak akan lahir pula yang berani mengatakan salat saja tidak perlu. Satu pintu kelemahan dibuka, pintu lainnya akan menyusul. Karena itu, keputusan Abu Bakar menegakkan zakat bukan hanya menyelamatkan sebuah rukun, tetapi menyelamatkan fondasi Islam. Ketika zakat kembali tegak, agama kembali berdiri pada tempatnya. Tidak ada kompromi dengan prinsip, tidak ada negosiasi dengan kewajiban. Setelah kondisi stabil dan kabilah-kabilah kembali kepada kewajiban mereka, Abu Bakar merencanakan langkah berikutnya, mengatur dakwah, menyusun kekuatan, dan mengamankan rute-rute utama di Jazirah Arab. Kemenangan Zulkhasyah menjadi fondasi bagi rangkaian kemenangan berikutnya. Kabilah-kabilah yang sempat mencoba menguji kekuatan khalifah, kini menahan diri. Mereka tidak lagi bermain-main dengan rukun zakat. Mereka pun menyadari bahwa zakat bukan milik pribadi Rasulullah yang wafat bersama beliau, tetapi tetap menjadi kewajiban umat Islam sepanjang masa. Pelajaran besar dari peristiwa itu tetap hidup hingga hari ini. Islam runtuh bukan ketika banyak musuh datang dari luar, tetapi ketika pilar-pilarnya ditawar-tawar dari dalam. Abu Bakar mengajarkan bahwa rukun Islam tidak dapat dipisahkan sesuai keinginan manusia. Salat dan zakat adalah dua pilar yang berdiri berdampingan. Hilang salah satunya, maka bangunan iman goyah. Ketika hari-hari itu berlalu, satu kalimat sering diulang oleh banyak sahabat, khususnya mereka yang menyaksikan langsung perjuangan itu. Abu Bakar adalah penjaga risalah. Ia tidak menambahkan sesuatu yang baru dalam agama. Ia tidak mengurangi apapun dari kewajiban agama. Ia hanya menjaga apa yang telah diturunkan kepada Rasulullah. Dan karena penjagaan itulah, Islam tetap tegak, tetap menyebar, tetap berkembang jauh setelah beliau wafat. Pagi-pagi berikutnya setelah Zulkhasyah, Abu Bakar duduk bersama para amil di serambi Masjid Nabawi. Beliau tidak memulai dengan pidato panjang. Cukup dua perkara, amanah dan tata kelola. Zakat bukan sekadar dihimpun, ia harus sampai kepada 8 golongan yang berhak. Abu Bakar menunjuk nama, bukan karena kedekatan, tetapi karena kredibilitas dan kecakapan. Mereka diberi 2 pesan, catat dengan benar dan salurkan tepat sasaran. Selebihnya, beliau meminta agar setiap amil membawa surat tugas tertulis yang menjelaskan besaran, jenis harta, dan tujuan penyaluran. Dengan begitu, orang-orang di daerah tidak lagi bertanya-tanya apakah ini perintah pribadi atau kewajiban agama yang berdiri di atas nas. Sementara para amil bergerak, wajah Madinah berubah. Bukan menjadi kota yang berlimpah harta, melainkan kota yang tertib kewajiban. Unta-unta datang, unta-unta pergi. Sebagian membawa gandum dan kurma, sebagian membawa dinar dirham, sebagian lagi membawa kambing dan unta zakat. Di pelataran masjid terlihat pemandangan yang dulunya sempat hilang. Mustahik duduk dengan tenang, namanya dipanggil, dan haknya diberikan tanpa gertak suara atau wajah masam. Orang tua yang menunggu sejak subuh pulang sebelum matahari naik tinggi. Seorang ibu yang menahan malu tersenyum pelan saat amil menyodorkan bagian untuk anak-anaknya. Seorang musafir yang kehabisan bekal mengucap syukur saat diberikan biaya pulang. Hal-hal seperti itulah yang sempat retak saat zakat ditahan. Di sela-sela itu, Abu Bakar memerintahkan agar pencatatan dilakukan terbuka, bukan di balik tirai kabar. Ia paham, kepercayaan yang sempat retak tidak bisa dipulihkan dengan kata-kata. Ia pulih melalui prosedur yang adil dan terlihat adil. Maka setiap pemasukan dan penyaluran dicatat, dibacakan, dan saksi-saksinya jelas. Orang-orang yang tadinya menuduh zakat hanya untuk kas penguasa, akhirnya melihat dengan mata kepala. Zakat kembali kepada yang berhak. Tegaknya rukun melahirkan rasa aman yang tak dibeli dengan pedang. Rombongan-rombongan kabilah yang datang setelahnya membawa cerita yang mirip. Ada yang mengakui terprovokasi oleh pemimpin lokal. Ada yang keliru mengira zakat itu selesai bersama Rasul. Mereka duduk bersisian, menunggu giliran. Abu Bakar menyambut dengan singkat. Kalian kembali, itu yang terpenting. Hak fakir dan Ibnu Sabil jangan ditahan lagi. Tak ada pidato mencela, koreksi disampaikan, taubat diterima, kewajiban ditegakkan. Disitulah banyak orang mulai memahami perbedaan antara ketegasan dan keras kepala.
Yang pertama menegakkan kebenaran, yang kedua hanya memuaskan emosi. Sore itu Umar berdiri di sisi Abu Bakar, memperhatikan arus zakat yang datang dan pergi. Ia tidak menyembunyikan pendapatnya yang telah berubah. Andai pada hari itu aku tidak mendengar jawabanmu, mungkin aku masih ragu. Kini aku tahu, memisahkan sholat dari zakat adalah awal dari memisahkan agama dari dirinya sendiri. Kalimat itu bukan sanjungan, itu pengakuan ilmiah seorang sahabat yang keras dalam kebenaran. Para penulis sejarah kemudian mencatatnya bukan untuk mengkultuskan siapapun, melainkan untuk mewariskan kaidah. Rukun tidak bisa dinegosiasikan. Dari Madinah surat-surat berangkat. Isinya bukan ancaman, melainkan penjelasan zakat itu ibadah sebelum ia menjadi tatanan fiskal. Ia hak orang lain pada harta kita sebelum ia penerimaan baitul mal. Kepada ulama-ulama di daerah, Abu Bakar meminta agar khotbah-khotbah kembali menyebut ayat-ayat yang selalu menyandingkan sholat dan zakat dalam satu nafas. Kepada pemimpin suku, beliau tegaskan agar amil diperlakukan terhormat. Kepada amil, beliau tegaskan agar pemilik harta diperlakukan adil. Nabi dulu mengutus amil dengan etika, bukan dengan keserakahan. Tradisi itu harus hidup lagi. Tanda-tanda konsolidasi tampak bertahap. Di wilayah yang sebelumnya panas, pos-pos penjagaan depan seperti yang Abu Bakar tetapkan di Zulqosyah di bawah Nu'man bin Muqarin membuat arus ancaman terpotong sebelum mencapai kota. Orang-orang yang berniat menyusun serangan ulang cepat menyadari Madinah tidak menunggu. Jika ada gerak liar, ia ditangani di titik terluar, bukan di halaman masjid. Tetapi selama kabilah menunaikan kewajiban, pintu Madinah terbuka. Orang datang dengan zakat, pulang dengan doa. Ada kisah pendek dari pelataran masjid setelah ba'da zuhur. Seorang pemuda membawa karung zakat kaumnya. Ia menyerahkannya kepada amil, lalu duduk menyisih. Ketika melihat anak-anak miskin keluar sambil membawa bagian, pemuda itu menangis. Amil mendekati dan bertanya. Dulu, jawabnya, zakat hanya memaksa kami kehilangan harta. Hari ini aku melihat zakat mengembalikan keluarga kami dari jurang pertengkaran. Yang punya merasa lega, yang tidak punya merasa dihargai. Cerita seperti itu, pendek, sederhana, lebih fasih dari 1000 argumen. Ia menunjukkan bahwa syariat yang tegak adalah rahmat yang terasa.